Selamat sore, bertemu lagi di podcast Dakon Dunia Akademik dalam Konten. Hari ini kita masuk di episode yang ke-6. Jadi kira-kira ini gambaran dari STKIP BIM ini kira-kira berlangsung sampai 1 juta episode. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kali ini kita akan kedatangan tamu. Jika sebelum-sebelumnya untuk podcast mahasiswa ya, khusus mahasiswa kan ada 2 narasumber jadi dosen dan mahasiswa. 2 sebelumnya kita kedatangan tamu Yeni, itu seorang pendidik yang juga sedang berkuliah. Kedua kita kedatangan Evan, itu selain mahasiswa juga mengajar tari, juga seorang hairstylist, jadi stylist rambut. Sekarang kita kedatangan tamu dari timur ya. Yep. Seorang penyair, sastrawan agung. Kita sambut Verlinus Makung, ini dari jurusan PPSI. Jadi mungkin kita tahu PPSI ya. PPSI itu kepanjangannya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi STKIP BIM itu punya bulu tangkis ya. Jadi tapi itu dari dalam dunia olahraga. Kalau dalam dunia pendidikan PPSI itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Idris. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita sambut Verlinus Makung. Silakan perkenalkan diri, Nak Ferry. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Idris. Sebelumnya saya terima kasih juga buat Pak Idris karena memberikan kesempatan untuk datang ke podcast ini. Yang pertama, nama saya Verlinus Makung, asal dari Nusa Tenggara Timur. Saya kuliah di STKIP Bina Insan Mandiri, jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Oh, jadi dari Nusa Tenggara Timur ya ini? Iya. Itu kira-kira berapa kilometer ya dari Surabaya? Kalau hitung per kilometer tidak bisa dijangkau dengan hitung per kilometer gitu tapi kalau ini berkaitan dengan waktunya untuk tempuhnya ke sana tentunya ya melewati 2 hari 2 malam gitu. 2 hari 2 malam. Wih, itu kita seperti mencari kekasih sejati itu 2 hari 2 malam baru ketemu ya. Oke, jadi ini Ferry asli dari Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Ini merantau dari sana ke Surabaya untuk mencari ilmu khususnya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Dan kata-katanya ini sangat tertarik dalam dunia puisi ya? Iya betul Pak. Sangat tertarik. Sangat tertarik. Awalnya membuat puisi itu hanya bukan dari backgroundnya, hanya melihat situasi yang sekarang kan itu pasti munculnya sebuah timbul sebuah pemikiran bahwa kita ini sebagai anak sastra ya pasti kita punya talenta yang harus kita salurkan melalui apa saja ya. Tentunya yang kita utamanya kita sebagai anak sastra ya membuat dalam sebuah puisi. Entah kan kebanyakan orang mengkritik kan menggunakan menggunakan puisi atau menggunakan tapi utamanya itu saya menggunakan puisi ini sebagai sampai apa yang saya rasakan dalam jadi bentuk ekspresi diri. Bentuk ekspresi. Jadi bisa enggak misalnya ketika saya kebelet pup lalu saya ungkapkan dalam puisi? Ya bisa. Bisa ya? Iya. Ferry bisa enggak buat puisi tentang pup? Ya bisa. Serius? Bisa. Serius? Iya bisa. Coba aja. Kalau bacanya ya bisa, sudah saya buatkan, tapi ini tentunya saya sudah siapkan untuk puisinya. Itu tentang pup? Iya, tentang. Tahu pup ya? Iya Pak. Tahu pup ya? Pup iya tahu. Kalau pup itu bahasa Indonesia. Pup itu artinya itu buang air besar. Misalnya ya saya kan sedang ingin buang air besar gitu. Itu kan bentuk saya ingin mengekspresikan. Jadi waktu itu perut saya sakit, saya ingin buang air besar dan saya ingin mengekspresikannya menjadi puisi. Bisa enggak? Kalau ekspresikan dalam bentuk kata-kata seperti itu tidak sulit bisa. Ya? Sulit. Kami saya pernah buat itu. Jadi judulnya itu puisinya gini. Lega. Judul puisinya lega, lalu isinya puisinya itu pret brot gitu jadi dari puisi. itu jadi puisi saya waktu saya kebelet pup itu kayak gitu. Tapi kalau Ferry mungkin beda ya, karena Ferry ini sepertinya orangnya sangat melankolis ya. Yep. Iya betul ya. Betul. Melankolis, sangat
mudah terbawa suasana gitu ya. Hatinya lemah lembut. Iya ya gitu ya. Betul. Penyayang berarti. Ya dibilang penyayang juga enggak. Loh enggak penyayang. Apa pecinta, penyayang, pengasih? Kalau pengasih ya Pak. Oh, pengasih. Siapa orang yang paling dikasih dan dicintai sehingga pernah dituangkan dalam bentuk puisi? Kalau orang yang pernah kasih itu, yang paling kasih itu tentunya kedua orang tua kita itu yang saling tentunya kita mengekspresikan dalam sebuah itu ya, mengambil sebuah puisi itu, ekspresi dalam sebuah puisi itu dari kasih itu kepada kedua orang tua. Jadi berarti pasti punyalah karya tentang menggambarkan sosok ayah atau ibu. Ibu ya. Ada. Mungkin pernah buat ya? Ya pernah buat. Sudah saja. Wih, bisa dibacakan coba? Ya bisa Pak. Tapi dengan berurai air mata ya? Ya enggak harus gitu juga. Oh enggak gitu, oke. Silakan. Kan tentunya kalau kita membuat itu sesuai dengan suasananya juga kan. Kalau memang jadi itu pas suasana sedang rindu sama ibu gitu? Ya pasti itu. Seberapa rindu sih coba dengan ibu? Saya akan bacakan puisinya. Semoga ibunya mendengar ya. Ya. Ibu siapa nama ibunya Ferry? Tolong dengarkan suara hati putra Anda tercinta. Dia sedang merindukan ibu diam-diam. Dia ketika malam diam-diam memimpikan ibu. Tiba-tiba ketika bangun, oh ternyata ngompol. Nah, ini puisinya. Ayo Ferry. Selimut doa sang ibunda. Ragahnya yang lemah lembut, namun terbesit jiwa yang tegar. Dia adalah sang ibunda yang penuh cinta dan penuh kasih sayang. Ibu, kekang jiwa ragamu begitu tegar, suluh jiwamu yang tidak padam, tercabik-cabik mengucur keringat. Ibu, selimut doaku tak sulut dipadam. Jeritan lara menikam dada. Tak ada lagi yang mengasah. Merekam luka merambat dada. Kuhantarkan doaku kepada sang ibunda, agar kelak akan sehat selalu untuk ibu sang ibunda. Ini saya jadi rindu dengan ibu saya, Ferry. Jadi, tapi ibu saya tiap hari ketemu. Tapi saya tetap rindu dengan ibu saya. Ya. Itu ungkapan mengekspresikan bahwa kita itu sedang merindukan ibu ya. Sangat rindu kepada ibu ya. Berapa tahun enggak bertemu ibu Ferry? Sudah mau masuk 5 tahun. 5 tahun enggak pernah bertemu? Belum pernah. Selama enggak memegang tangannya yang sudah mulai keriput? Belum pernah. Oh belum, masih muda ya ibunya ya? Ya masih muda. Berapa umur 27? Enggak juga. Umur berapa? Sekitar 40 lah. 40 ya? Iya. Sayang sama Ferry? Ya pastilah dibilang sayang. Apa yang paling dirindukan dari sosok ibu? Ya yang paling dirindukan sosok seorang ibu itu yang pertamanya itu pasti nasihat dari seorang ibu ya. Nasihat? Pasti, iya. Nasihat apa yang paling terngiang sampai saat ini? Misalnya, Ferry kalau kencing jangan sembarangan. Apa? Yang paling utamanya kalau nasihat dari seorang ibu ya, ketika kamu merantau nanti, jadilah seorang anak yang baik. Jadilah seorang anak yang patut dicontoh. Salam ya untuk sang ibu. Saya membayangkan ibunya Ferry pasti sekarang juga diam-diam merindukan Ferry. Iya pasti. Iya pasti ya. Iya pasti. Pasti. Nah, selain hobi menulis puisi, ternyata hobi menulis puisi ini pernah sering menyabet juara ya? Iya Pak, 2 kali. 2 kali juara? Iya. Wih, pertama itu juara berapa? Pertama itu juara 3 Pak. Juara 3, yang kedua? Juara 1. Wih, keren. Ya ampun, ini anak SD KIP BIM ya. Jadi langsung menyabet gelar juara 1 dan gelar juara 3. Iya. Bangga enggak? Ya bangga juga ya kepada diri juga ya. Bangga. Iya. Pesertanya pasti banyak. Berapa pesertanya? 3 orang? 2 orang? 1 orang? Pesertanya sekitar 30 orang. Wih, ya ampun, keren. Itu puisi tentang apa itu kalau boleh tahu? Yang juara bulan ini. Oh, baru-baru ini ya itu juara itu? Iya Pak. Wih, coba dilihat dulu. Ini Puisi tentang apa itu? nestapa dalam realitas semu. Nestapa dalam realitas semu. Waduh, tentang apa itu?
Itu kayak tentang rawon atau tentang pecel, apa itu nestapa dalam realitasmu itu? Itu menceritakan apa ya, kisah percintaan lah dalam dunia remaja gitu ya. Oh, kisah percintaan dalam dunia remaja. Pengalaman pribadi ya? Ya pengalaman pribadi ya. Tentu kita itu mensalurkan dalam sebuah Oh, berarti percintaan Ferry nestapa. Iya. Kenapa? Diputus, dikhianati atau mungkin ini ceweknya mungkin dengar atau melihat ini. Coba, dikhianati atau apa? Diapakan? Dikhianati gitu ya Pak ya. Oh, tapi enggak apa ya. Ya nggak pengaruh sebagai anak sastra, ya nggak pengaruh juga kita sebagai anak sastra mengekspresikan itu semua, nggak perlu sakit hati juga ya Pak. Wow, Mengekspresikan. jadi mengekspresikan patah hati tidak perlu dengan sakit hati tetapi dengan puisi. Puisi, ya. Mantap. Ini anak STKI BEM ya. Jadi buat teman-teman pecinta podcast Dakon ya yang sering patah hati, masuk saja ya ke PBSI. Nggak perlu bingung patah hati puisi, patah hati puisi. Wah, mantap. Langsung bisa juara. Berapa tadi? Juara 1 sama juara 3. Juara 1 sama juara 3. Itu dikhianati ya. Ini andai melihat ini. Siapa ini? Misalnya namanya itu Sakina. Ini siapa nama enggak jadi disebut ya, sensor. Misal namanya Sakina, apa yang ingin Ferry katakan kepada dia? Enggak perlu disampaikan. Oh, enggak perlu disampaikan ya. Cukup di dalam hati ya. Cukup di dalam hati. Cukup kita yang merasakan. Tapi saya yakin cinta itu enggak perlu dikejar ya, karena cinta itu menghampiri, Fer. Jadi enggak perlu dikejar karena cinta itu akan datang dengan sendirinya. Jadi saya itu jadi ingat sebuah buku yang pernah saya baca. Mungkin kita menginginkan banyak hal dalam hidup, padahal kita hanya memiliki 2 tangan. Nah, kita ibaratkan kita sedang dilempari buah apel sejumlah 100 secara bersamaan hanya dengan mengandalkan 2 tangan. Kira-kira 100 apel itu bisa ditangkap dengan 2 tangan atau ada yang luput? Kalau 2 tangan itu tidak mungkin mengangkat semuanya. Tentu kita butuh bantuan dari. Betul. Jadi karena kita hanya memiliki 2 tangan, maka kita hanya bisa menerima apa yang kita dapatkan dan mengikhlaskan apa yang bukan milik kita. Kira-kira gitu. Jadi mungkin perempuan yang mengkhianati Ferry itu bagian dari apel-apel yang tidak masuk ke dalam 2 tangan. Gitu ya. Ya seperti itu kalau mengekspresikan. Itu yang juara berapa itu? Juara 3, juara itu? Kalau yang juara 3 itu puisi kritik saat pandemi. Kritik saat pandemi. Iya. Menarik. Ini mengkritik siapa ya? Ya kritik-kritik yang membuat kebijakan gitu. Mengkritik yang membuat kebijakan. Iya. Jadi kebijakan apa? Kebijakan tentang pembelajaran daring atau apa? Iya seperti itu Pak. Jadi bentuk apa ya? Bentuk keluh kesah seorang mahasiswa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kampus kita itu sangat terbuka dengan kritik ya, sangat terbuka. Jadi bebas. Yang penting bertanggung jawab. Jadi seseorang itu boleh saja menyampaikan kritik, tapi kan yang penting harus bertanggung jawab atas kritik itu. Jadi tidak asal bunyi, tapi menyampaikan kritik yang memiliki nilai tanggung jawab di dalamnya. Oke. Lalu akhirnya kan dari Nusa Tenggara Timur berangkat ke Surabaya mengambil jurusan PPSI di STKIP Bina Insan Mandiri. Mengapa memilih jurusan PPSI dan mengapa memilih STKIP BIM? Mungkin bisa diceritakan. Saya yakin pasti ketika Ferry datang ke Surabaya ada banyak pandangan kampus-kampus, tapi mengapa memilih STKIP BIM dan memilih jurusan PPSI? Tentunya kita sebagai anak perantaunya, awalnya kita ini datang hanya untuk cari kerja ya. Dari situ kita cari kerja mungkin sekitar 4 bulan ya, sebelum masuk masa perkuliahan. Sambil kerja kita cari referensi kampus yang mana yang cocok dengan tempat kerja. Sebelum kita cari referensi dulu, kita membuat kesepakatan antara pihak kerja sama ini. Sebelum kita terjun mencari referensi kampus gitu Pak. Kesepakatan. Dari situ kita itu mendapat kesepakatan antara kedua pihak ya, dengan saya sama pihak kerjanya membuat kesepakatan bahwa kalau bisa sambil kerja sama kuliah itu otomatis bisa enggak Pak? Ya tentu dari pihak kerja menolak. Ya tidak, gimana ya kelanjutannya, kerjamu hanya separuh waktu, gajianmu nanti enggak seberapa, tapi kerjanya enggak sesuai dengan harapan kami. Terus? Dari situ membuat pertimbangan 1 bulan yang mungkin minta untuk dijawab dari pihak manajernya.
1 bulan itu menunggu sambil cari referensi kampus. 3 kampus yang saya dapat, Unitomo, Nggak usah disebutkan kampusnya. STKIP. Akhirnya dari 3 kampus akhirnya kan memilih STKIP Karena yang pertamanya itu membuat sesuai dengan apa yang saya harapkan, membuat kesepakatan dari dari tempat kerjanya itu kan sudah membuat kesepakatan bahwa bisa sambil kuliah. Jadi intinya STKIP BIM memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada calon mahasiswa, gitu ya. Jadi STKIP BIM memiliki banyak program yang cocok mungkin bagi para calon mahasiswa yang sedang menggeluti dunia kerja juga di saat yang bersamaan, gitu ya. Iya. Jadi atas dan kecocokan itu lalu mungkin program-programnya juga cocok, jurusannya PPSI-nya, gitu ya. Dan akhirnya memilih BIM. Akhirnya masuk di BIM. Nyaman nggak akhirnya kuliah di sini? Ya nyaman, Pak. Apa yang membuat nyaman di sini? Ya tentunya yang membuat kita nyaman adalah tentunya dari dosennya ini ramah-ramah. Dosennya ramah-ramah ya? Iya. Ramah. Saya ramah enggak? Ya ramah juga. Ramah gitu ya? Iya. Apa Ramayana, Ramadhani, ramah apa? Ya ramah-ramah saja. Oh ramah sopan santun gitu ya? Santun-santun gitu ya? Menyenangkan? Iya menyenangkan. Gitu. Akhirnya memilih di sini. STKIP. Ini sekarang sudah mau lulus ya katanya? Mau lulus, iya Pak. Lagi proses penyelesaian skripsi. Sedih nggak mau meninggalkan STKIP BIM? Ya dibilang sedih sih enggak juga ya Pak, karena kita juga kemungkinan ketika ke depan kalau kita pulang kampung nanti kan mendorong adik-adik kita ya untuk kedepannya bahwa kita harus kalau nanti mau kuliah di yang sesuai dengan tempat kerja nanti, otomatis kita dorong ke STKIP nanti ke depannya. Jadi karena berkuliah itu kan tidak hanya sekadar belajar, tapi berkuliah itu terkadang juga menyesuaikan dengan kondisi calon mahasiswa masing-masing. Memang ada yang memang waktunya terbatas, entah karena telah berkeluarga, entah karena memiliki banyak tanggungan, entah karena bekerja, entah juga memang model kelelawar ya kan, ada orang itu model kelelawar, jadi kalau pagi itu nggak bisa kuliah, pagi itu tidur. Jadi model kelelawar, jadi bangunnya itu malam, jadi model kelelawar. Jadi akhirnya kan nyari kampus-kampus yang memang bisa mengadakan kuliah malam, jadi modelnya model kelelawar. Jadi ya itu memang jadi tidak hanya sekadar untuk belajar, tapi juga penyesuaian. Penyesuaian itu yang paling penting. Betul. Jadi nanti kalau lulus, ini sudah berapa banyak puisi yang dihasilkan? Untuk cantum di bukunya itu sudah mungkin 3 ya Pak ya. 3 judul puisi yang sudah dimasukkan di terbit ya oleh antologi puisi ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu ya Fer ya, apa sih hal-hal yang menginspirasi Ferry akhirnya bisa tercipta puisi itu? Inspirasinya tentu dari awalnya kita sebagai dari anak sastra gitu ya. Terbawa suasana gitu ya Pak. Suasana maksudnya di saat lagi keheningan gitu ya Pak, otomatis kita punya pemikiran gitu ya Pak, punya pikir bahwa apa yang kita pikirkan tentu kita kalau misalnya menyediakan pulpen di atas kertas, tentunya apa yang kita pikirkan tentunya kita tulis di kertas itu, dituangkan, salurkan di kertas di situ. Jadi harus nunggu hening dulu ya. Hening itu kayak suasana tenang ya. Di dalam kuburan gitu kah? Enggak juga. Di mana hening itu kayak gimana sih Pak? Maksudnya hening itu harus suasananya tenang ya, nggak boleh rame. Kalau jadi mungkin ini pecinta podcast Dakon ini mungkin saya yakin banyak sekali yang mencintai puisi dan ingin menghasilkan puisi, ingin membuat puisi, karena saya yakin setiap orang itu punya keinginan. Jadi mungkin bisa menceritakan kayak gini loh proses kreatifnya, latar belakang puisi, jadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman pecinta podcast Dakon. Maksudnya gini Pak, kan kita juga kalau munculkan pikiran kadang bertentang dengan pikirnya kita juga ya Pak. Walaupun kita di situasi yang ramai, kalau memang ada pikiran tentunya kita ada pemikiran bahwa kita harus catat. Tapi tentunya kita membutuhkan waktu yang hening juga ya Pak, yang kosong juga. Jadi waktu yang istilahnya benar-benar fokus untuk menulis itu ya. Jadi tidak bisa ketika kita sambil kerja tulis puisi gitu, tidak bisa ya. Capek ya? Ya dibilang capek juga enggak juga ya Pak. Karena kita juga menginginkan bahwa kita ini punya potensi ya, kita harus salurkan. Gitu ya.
Jadi di antaranya pesannya pokoknya harus posisinya hening, Iya. tenang, lalu segera catat ide, Iya, Pak. gitu langsung ditulis entah di kertas entah di HP. Di HP. Iya. Kalau Ferry di HP atau di kertas? Di kertas. Di kertas. Iya. Masih konvensional ya? Iya. Tradisional sekali ya? Iya. Ini mantap sekali nih. Jadi tulis aja di kertas ya. Jadi nanti kalau nggak suka tinggal bakar. Gitu ya? Yang enggak juga Pak, paling disimpan aja disimpan sebagai aja gitu ya. Oke. Ya. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman pecinta podcast Dakon ya. Jadi tentang kita telah berbagi pengalaman dari seorang sastrawan dari timur, Verlinus Magung, yang telah menjuarai berbagai lomba puisi mahasiswa STKIP BIM jurusan Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI. Nah, terakhir ya Ferry ya. Yep. Sebagai penutup podcast ini. Tolong sampaikan pesan atau kesan ya untuk para pencinta podcast Dakon, calon-calon mahasiswa STKIP BIM yang ingin masuk ke jurusan PBSI atau sedang ragu ingin masuk ke PBSI, mungkin bisa kesannya mungkin. Untuk teman-teman saya yang lagi menginginkan untuk kuliah atau sedang dalam proses mencari referensi kampus yang baik, tentunya kita sebagai dari timur nih, kita akan mendorong bahwa STKIP itu punya potensi yang bagus, dan STKIP itu juga punya dosen yang ramah juga. Sudah? Sudah. Jadi langsung masuk, nggak lama-lama ya, langsung masuk. Waktu semakin mepet, waktu semakin terbatas, hajar blar, nah masuk di STKIP BIM gitu ya Fer ya. Nanti kuliah lagi nggak apa-apa, beda jurusan. Habis PBSI kan di STKIP BIM ada jurusan 5 prodi ya. Ada Pak, matematika, Bahasa Sastra dan Indonesia, Matematika, PG PAUD, Bahasa Inggris. Pendidikan guru sekolah dasar ada 5 ya. Jadi silakan mau PBSI masuk PBSI, Ferry yang habis PBSI misalnya mau kuliah lagi di PG PAUD, enggak apa-apa langsung ngajar anak PAUD atau masuk PGSD atau bahasa Inggris atau matematika biar bisa ngitung ya. Kira-kira itu ya Ferry ya. Yes. Oke, selamat, semoga sukses untuk kedepannya Ferry ya. Semakin banyak puisinya. Amin. Jangan patah hati ya meskipun disakiti ya. Karena terkadang lewat sakit hati itu Tuhan sedang menyembuhkan, sebagaimana obat yang pahit bisa menyembuhkan rasa sakit. Kira-kira gitu ya. Selamat bertemu lagi, sampai jumpa lagi di podcast Dakon yang selanjutnya.